Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditi Susnawati. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah wanita. Nah, di sini yang dimaksud dengan tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Sedangkan isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Nah, tren dan isu keperawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Baiklah, langsung saja ke inti masalahnya, yaitu tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah kesehatan wanita. Menurut Menkes RI di pidatonya pada acara upacara peringatan Hari Kartini pada 20 April 2018, berdasarkan data Riskesdas 2013, di Indonesia masih terdapat masalah tingginya angka anemia pada perempuan sebesar 23,9%, anemia ibu hamil 37,1%, kurang energi kronik atau KEK pada wanita usia subur 20,8%, KEK pada ibu hamil 24,2%. Sedangkan menurut saya, abortus juga masih menjadi tren dan isu saat ini. Yang disebut dengan anemia adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah yang mengandung hemoglobin untuk menyebarkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Dengan kondisi tersebut, penderita biasanya akan merasa letih dan lelah, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas secara optimal. Penyebab dari anemia itu sendiri terjadi pada saat tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang mengandung hemoglobin. Terdapat sekitar 400 kondisi yang dapat menyebabkan anemia pada seorang dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tubuh tidak cukup memproduksi sel darah merah. Yang kedua, terjadi perdarahan yang menyebabkan tubuh kehilangan darah lebih cepat dibandingkan kemampuan tubuh untuk memproduksi darah. Yang ketiga, kelainan pada reaksi tubuh dengan menghancurkan sel darah merah yang sehat. Nah, ada juga faktor resiko terjadinya anemia. Yang pertama, kekurangan vitamin dan zat besi. Yang kedua, gangguan pencernaan pada usus. Yang ketiga, menstruasi. Yang keempat, mengandung. Ibu hamil yang tidak mengonsumsi suplemen asam folat dalam jumlah cukup memiliki resiko yang terkena anemia yang lebih tinggi. Yang kelima, penyakit kronis. Keenam, riwayat anemia di keluarga. Ketujuh, faktor lain seperti infeksi, kelainan darah, penyakit autoimun, kecanduan alkohol, terkena zat kimia beracun, dan efek samping dari obat dapat meningkatkan resiko anemia pada seorang. Pula gejala anemia yang dapat kita kenali atau yang dapat kita lihat pada diri kita sendiri, yaitu yang pertama, badan terasa lemas dan cepat lelah. Yang kedua, kulit terlihat pucat atau kekuningan. Yang ketiga, detak jantung tidak beraturan. Yang keempat, napas pendek. Yang kelima, pusing dan berkunang-kunang. Keenam, nyeri dada. Ketujuh, tangan dan kaki terasa dingin. 8. Sakit kepala. 9. Sulit berkonsentrasi. 10. Insomnia. Dan yang terakhir, kaki kram. Selanjutnya, kasus kekurangan energi kronik atau KEK. Menurut Depkes RI 2002 menyatakan bahwa kurang energi kronis merupakan keadaan di mana ibu penderita kekurangan makanan yang berlangsung pada wanita usia subur atau WUS dan pada ibu hamil. Nah, di sini akibat KEK pada ibu hamil yaitu terus-menerus merasa letih, kesemutan, muka tampak pucat, kesulitan sewaktu melahirkan, dan air susu yang keluar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, sehingga bayi akan kekurangan air susu ibu pada waktu menyusui.
Adapun akibat kek saat kehamilan terhadap janin yang dikandungnya antara lain, yang pertama, keguguran, yang kedua, pertumbuhan janin terganggu hingga bayi lahir dengan berat lahir rendah atau BBLR. Yang ketiga, perkembangan otak janin terlambat atau hingga kemungkinan nantinya kecerdasan anak kurang, bayi lahir sebelum waktunya atau prematur. Yang terakhir, kematian bayi. Tren dan isu yang terakhir adalah abortus. Abortus adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat atau hidup sebelum 38 minggu, namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Adapun proses abortus yang berlangsung secara spontan atau alamiah, ini terjadi secara alami tanpa tindakan apapun. Yang kedua, buatan atau sengaja. Abortus yang dilakukan secara sengaja. Yang terakhir, terapeutik atau medis. Abortus yang dilakukan atas indikasi medik karena terdapat sesuatu permasalahan atau komplikasi. Tanda dan gejala aborsi atau abortus secara alamiah yaitu nyeri perut bagian bawah, kram pada rahim, nyeri pada punggung, pendarahan dari kemaluan, pembukaan leher rahim, pengeluaran janin dari dalam rahim. Nah, itulah tadi tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah wanita. Di sini saya akan menyimpulkan, terdapat macam-macam tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah kesehatan wanita, seperti anemia pada wanita subur dan ibu hamil, kekurangan energi kronis dan wanita subur dan ibu hamil. Terus ada abortus. Sebagian tenaga kesehatan, kita bisa melakukan pencegahan masalah-masalah tersebut dengan melakukan edukasi. Masalah-masalah tersebut harus dilakukan atau diketahui dan dipahami agar dapat menurunkan angka terjadinya masalah tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.